Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah penanganan pasca panen, kuliah online. Dalam topik ini kita akan membahas tentang pengemasan. Fungsi utama pengemasan yaitu merakit bahan produk dalam kesatuan yang mudah untuk dibawa dan melindungi terhadap kerusakan selama pemasaran dan penyimpanan. Jadi fungsi utamanya ada dua. Yang pertama adalah merakit bahan produk itu sehingga mudah untuk dibawa. Kemudian melindungi kerusakan selama proses jual beli misalkan dan juga proses penyimpanan. Nah, keuntungan menggunakan pengemas itu apa? Merupakan unit penanganan yang efisien. Sehingga biasanya kan produk-produk dari pertanian itu adalah voluminous, yaitu membutuhkan tempat atau space yang luas, membutuhkan tempat yang banyak. Sehingga kalau menggunakan pengemasan, ini produk menjadi lebih efisien. Merupakan unit penyimpanan yang mudah disimpan di gudang atau di rumah. Jadi nanti mudah dalam proses pengepakannya, mudah dalam proses penyimpanannya. Kemudian, ini yang terpenting, yaitu melindungi mutu dan mengurangi pemborosan. Kenapa mengurangi pemborosan? Karena nanti kalau misalkan mutunya itu turun, tidak ada treatment lagi, gitu. Sehingga lebih ini mengurangi pemborosan. Kemudian memberikan pelayanan dan motivasi penjualan. Kalau dikemas secara menarik, itu maka akan menumbuhkan minat atau menumbuhkan kesan bagus atau baik terhadap mutu dari kualitas produk tersebut. Kemudian mengurangi biaya pengangkutan dan pemasaran, memungkinkan penggunaan cara-cara pengangkutan yang baru. Nah, ini keuntungan dari pengemasan. Persyaratan dari pengemasan, itu bahan pengemas harus mempunyai kekuatan mekanis yang cukup untuk melindungi isinya selama penanganan, pengangkutan, dan saat dilakukan penumpukan. Nah, bahan untuk pembuatannya ini tidak mengandung bahan kimia yang dapat mengontaminasi dan juga beracun. Dan bahan pengemas harus memenuhi persyaratan penanganan dan pemasaran dalam berat, ukuran, dan bentuk pengemasan. Kemasan memungkinkan pendinginan secara cepat terhadap isinya. Perlu pula diperhatikan permeabilitas film plastik terhadap gas respirasi. Ini kan kita udah belajar respirasi tuh di buah-buahan juga, hingga ini perlu diperhatikan ya dalam proses pengemasan. Persyaratan pengemasan, kekuatan mekanis tidak dipengaruhi oleh kandungan airnya bila basah atau pada kelembapan yang tinggi. Jadi kalau pada kelembapan yang tinggi jangan sampai kekuatan mekanisnya ini dipengaruhi oleh kandungan air. Nah, ini bahaya. Keamanan kemasan atau kemudahan membuka dan menutupnya mungkin penting pada beberapa situasi pasar. Nah, ini harus diperhatikan juga. Kemasan mungkin dapat dipersyaratkan baik memantulkan cahaya atau transparan. Jadi kalau nggak memantulkan, kalau terkena sinar matahari, bisa lumutan ya, kalau dia ada airnya. Kemudian, kemasan mungkin dapat dipersyaratkan baik memantulkan cahaya atau transparan, oke. Kemasan perlu didesain sedemikian rupa agar mudah dibuang atau digunakan kembali. Kemudian harga kemasan hendaknya semurah mungkin. Pengaruh pengemasan terhadap produk. Nah, ini mencegah kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis itu biasanya pada saat ini ya, pengangkutan. Kemudian kekuatan mekanis kemasan ini juga dipengaruhi terhadap produk. Ini berpengaruh terhadap produk ya. Kemudian pendinginan bahan dalam kemasan dan juga pengaruh kemasan terhadap susut berat. Ukuran kemasan, bagaimana dengan ukurannya? Ukuran dan bentuk kemasan ini harus ekonomis, mudah dibawa dan terjamin. Kemudian tetap baik bila diangkut atau ditumpuk. Tapi biasanya ada maksimum kapasitas tumpukan itu berapa gitu ya. Untuk perbandingan panjang dan lebar optimal itu biasanya 1,5:1. Jadi panjangnya 1,5 dibandingkan dengan 1 untuk perbandingan panjang dan lebar. Ya. Sesuai dengan rekomendasi International Labour Organization atau ILO, bahwa berat maksimum hendaknya berat yang enak diangkut oleh seseorang. Jadi nggak boleh ngelebihi kemampuan seseorang dalam mengangkut. Kemasan volume 30 liter yang dapat diisi dengan 20 kg produk
dan kemasan 15 liter merupakan kemasan standar untuk buah-buahan. Namun, untuk komoditi sayur-sayuran, kemasannya dapat lebih besar, yaitu 36 liter, karena sayuran kan ringan, sehingga kapasitasnya bisa ditambah lebih banyak. Jenis bahan kemasan berupa plastik, yang pertama ada polietilen. Ini polietilen ada dua macam, yaitu polietilen dengan densitas tinggi dan densitas rendah. Untuk polietilen dengan densitas rendah dipolimerisasi dengan tekanan 9.000 sampai 45.000 psi per square inch. Sedangkan dengan densitas tinggi memerlukan kualitas katalis khusus dengan tekanan sampai 250.500 psi. Nah, polietilen dengan densitas tinggi ini bersifat kristal, tahan pemanasan yang berulang pada suhu 120 derajat Celcius, dan oleh karena itu ini dapat tahan pada suhu sterilisasi dan dapat dibuat menjadi drum yang kuat. Sehingga apa? Polietilen yang menggunakan densitas tinggi bisa digunakan untuk proses sterilisasi. Sementara untuk polietilen densitas rendah memiliki titik lunak di posisi 20 derajat Celcius dan banyak diproduksi dalam bentuk lembaran atau kantong dalam berbagai bentuk ukuran. Nah, ini contoh plastik polietilen ya. Ada macam-macamnya, ada ukurannya. Biasanya simbolnya PE. Yang selanjutnya ada polipropilen. Bahan ini banyak digunakan untuk wadah komoditas ringan, misalnya selada, bayam, dan sayur-sayuran hijau lainnya. Polipropilen dapat digunakan pada kisaran suhu 50 sampai dengan 70 derajat Celcius. Bahan ini permeable, ya. Permeable terhadap senyawa yang mudah menguap, tetapi tidak permeable terhadap air. Contoh dari plastik polipropilen ya. PP biasanya simbolnya. Kalau tadi polietilen PE, kemudian polipropilen itu PP. Selofan. Selofan ini dapat digunakan untuk pembuatan kantong atau untuk menutup keranjang. Selofan biasanya tidak berlapis. Ini biasanya murah memang. Tetapi tidak kedap terhadap udara dan minyak. Bahan ini tidak dapat ditembus oleh gas kering, tetapi dapat ditembus oleh gas-gas yang lembab. Karena memang permukaannya itu masih ada celah gitu. Selofan ini tidak dapat direkatkan dengan panas, meleleh dia. Nah, contohnya ini, selofan ya. Pliofilm, ini bahan ini kedap terhadap air, udara, dan berbagai macam cairan. Ini saya tidak mendapatkan gambarnya, yang baik itu pliofilm seperti apa. Kita lanjut ke polyvinyl klorida atau PVC. Polyvinyl klorida ini banyak digunakan untuk membungkus komoditas segar dan relatif mudah ditembus oksigen dan uap air. PVC ini tebal ya. Tebalnya 0,0005 sampai 0,1 inch. Transparan sampai tampak buram dan berat jenisnya berkisar di posisi 1,2 sampai 1,8. Dan batas penggunaan maksimum pada suhu 66 derajat Celcius sampai pada suhu 93 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu minimum mulai dari minus 29 sampai minus 46 derajat Celcius. Bahan ini tahan terhadap sinar matahari, suhu perekatannya 300 derajat Fahrenheit sampai dengan 420 derajat Fahrenheit. PVC mempunyai daya tahan yang baik terhadap asam maupun alkali. Nah, penyusutan pada suhu 212 derajat Celcius selama 2 menit berkisar antara 30 sampai 50%. Nah, ini contoh plastik PVC ya, yang digunakan untuk proses pengemasan. Nah, simbol plastiknya ini ada 7 ya. Ada akronimnya PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan yang lainnya. Nah, simbol plastiknya itu yang PET, polyethylene terephthalate. Kemudian yang HDPE itu high density polyethylene. Biasanya digunakan apa? Untuk susu, digunakan untuk botol-botol deterjen misalkan ya. PVC, polyvinyl chloride. Nah, ini digunakan untuk makanan ya. Mineral water, sampo yang bisa. Yang keempat itu LDPE, low density polyethylene. Yang kelima PP, polypropylene. Yang keenam PS, ini polyester. Dan yang ketujuh ini yang lain, plastik that do not fall into any two above categories, yang tidak masuk dalam keenam kategori di atas.
Oke, ini materi untuk pengamasan itu, untuk tugasnya, yaitu silahkan nanti di rumah, kalian bisa mencari ada berapa di rumah. Dari simbol nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu, di rumah kalian ada simbol plastik yang apa saja. Kemudian nanti kalian cantumkan kolomnya di komentar, digunakan untuk apa itu di rumah kalian. Misalkan nomor 2, Pak, di rumah saya digunakan untuk ini. Nomor 3 digunakan untuk ini. Oke, itu materi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.